Halo teman-teman semua, di video kali ini aku akan menjelaskan project lain yang dapat dibuat oleh tools yang bernama Flowise. Project yang akan kita buat di video ini adalah AI Persona Chatbot. Jadi di video kali ini kita akan mencoba untuk membuat chatbot yang memiliki kepribadian seperti seseorang, misalnya influencer atau selebriti, yang nantinya akan kita jadikan sebagai personal assistant atau mentor kita. Pertama-tama, kita start terlebih dahulu server Flowise kita. Jangan lupa masukkan ke foldernya dulu dengan mengetikkan cd Flowise, lalu kita ketikkan npx Flowise start untuk menyalakan server kita. Nah, bagi teman-teman yang belum nonton cara instalasinya, boleh nonton terlebih dahulu di video ketiga sebelum melanjutkan ke video ini. Nah, kita tunggu saja proses server ini menyala. Nah, apabila sudah selesai, kita bisa ketikkan alamat berikut, yaitu localhost 3000 di browser kita, dan tunggu hingga halaman dashboard muncul. Selanjutnya, untuk membuat project ini, kita boleh mempersiapkan data-data informasi untuk knowledge base dari chatbot persona ini. Kalian bisa pakai suatu blog, artikel, podcast, atau video yang berisi suatu advice atau tips dalam melakukan suatu hal. Untuk video kali ini, aku akan menggunakan video podcast dengan narasumber Pak Sandika Galih yang berisi tips bagi mahasiswa IT agar bisa survive di dunia IT. Tapi ini contoh aja, kalian bisa menggunakan video apapun dan mau sebanyak apapun yang kalian mau. Setelah menemukan sumbernya, kita akan download transkrip dari video terlebih dahulu. Transkrip inilah yang nantinya akan ditambahkan sebagai knowledge base dari chatbot persona yang akan kita bangun. Untuk mengetahui transkrip dari suatu video YouTube, kalian klik more yang ada di dalam kotak description, lalu scroll ke bawah hingga menemukan tombol show transcript. Setelah itu, di sini akan muncul transkrip dari video yang kalian pilih. Kalian bisa matikan terlebih dahulu timestamps-nya dengan mengklik titik 3, lalu klik toggle timestamps. Setelah itu, kalian bisa copy seluruh transkrip ini, lalu paste ke dalam notepad kalian dan save filenya. Cara ini bisa kalian lakukan di berbagai sumber, tidak hanya untuk video YouTube saja. Misal, kalian ingin sumbernya berasal dari artikel. Kalian copy saja artikelnya dan paste di notepad lalu simpan filenya. Untuk bahan transkrip ini, kalian bisa memakai lebih dari satu transkrip. Kalian bisa menambahkan informasi dari berbagai video sebanyak yang kalian inginkan. Setelah kalian mengumpulkan seluruh data-datanya, kalian kembali lagi ke halaman dashboard Flowise untuk membuat projectnya. Untuk membuat projectnya, kalian tinggal pilih aja add new di sini. Lalu kita akan save filenya terlebih dahulu dengan nama AI Persona Chatbot. Nah, setelah itu untuk memulai projectnya, kalian harus menambahkan notes yang bernama Conversational Retrieval QA Chain. Jadi kalian pergi ke menu Chains ini, lalu pilih notes yang ini. Kalian drag and drop aja. Setelah itu di sini kita akan memerlukan chat model dan vector store retriever. Kita pertama-tama akan menambahkan chat modelnya terlebih dahulu. Kita langsung pergi ke menu chat model, lalu kita akan memilih Grok Chat. Kalian drag and drop aja, lalu Grok Chat dan Conversational Retrieval Notes ini kalian sambungkan. Pertama-tama kita akan mengatur temperature-nya jadi 0,4. Lalu setelah itu kita akan memilih modelnya yang
lama 3.3 70B versatile. Setelah itu, apabila kalian belum memiliki credentialnya, kalian bisa pergi ke Grok API Key. Di sebelah sini, kalian masuk aja ke dalam websitenya, dan kalian klik Create API Key. Misalnya namanya Grok 2. Dan kalian setting expired date-nya misalnya untuk 90 days. Kita submit. Di sini API key-nya udah keluar. Kita langsung copy aja. Dan langsung bisa create new. Kita ubah namanya misalnya Grok 3 di sini. Lalu kita paste API key yang udah kita copy sebelumnya. Setelah itu, kita akan masuk ke menu yang bernama Vector Store Retriever untuk memilih vector store-nya. Di sini kita akan memilih in-memory vector store. Nah, setelah itu sama seperti sebelumnya, kita akan sambungkan lagi ke bagian ini. Nah, di in-memory vector store kita butuh dokumen dan juga embeddings. Pertama-tama kita akan masukkan embeddings-nya terlebih dahulu. Kita akan masuk ke menu embeddings, dan kali ini aku akan menggunakan Google Generative AI Embeddings. Nah, untuk embeddings dan juga untuk chat modelnya, sebenarnya kalian bisa ngegunain apa aja gitu ya, sesuai dengan keinginan kalian. Kita bisa sambungkan lagi ke sini. Lalu untuk credential Google Generative AI, kalian bisa masuk saja ke websitenya. Langkah-langkahnya sama seperti kayak yang tadi yang awal, yang Grok. Kalian tinggal create new credential aja. Lalu nanti API key-nya kalian copy dan paste ke sini. Nah, karena ini aku udah punya si credentialnya, jadi aku langsung pilih yang ada di sini. Lalu untuk model name-nya kita ganti ke text embedding 004. Dan task type-nya itu diganti menjadi retrieval document. Setelah itu kita butuh suatu dokumen. Berarti kita akan masuk ke menu document loaders. Nah, karena di sini aku menggunakan satu file saja, maka kita akan memilih yang file loader. Kalau misalnya kalian menggunakan banyak file notepad-nya ada banyak gitu ya, kalian bisa pakai yang folder with files ini. Jadi kalian tinggal masukin aja folder path-nya yang ada di komputer atau laptop kalian masing-masing. Nah, karena berhubung aku cuma pakai satu file, jadi kita akan menggunakan yang file loader ini. Kita upload aja filenya. Lalu kita akan sambungkan ke in-memory vector store ini. Setelah itu kita juga butuh text splitter. Kita tinggal masuk aja ke menu text splitter. Lalu pilih yang recursive character text splitter. Ini biarkan saja default seperti ini. Setelah itu di sini top key-nya kita pasang 4. Jadi nanti ini cara kerjanya tuh pengguna misal akan bertanya, akan berinteraksi di node yang ini, yaitu yang conversational retrieval Q&A ini. Lalu pertanyaan itu diterima dan diolah di in-memory vector store. Jadi pertanyaan tadi itu dicari jawabannya di in-memory vector store ini. Jadi ibarat
vector store ini seperti database. Dan database ini sumbernya dari file loader yang tadi kita sudah masukkan sebelumnya. Dan sebelum masuk ke vector store ini, jangan lupa di-convert dulu oleh embeddings ini, karena kan AI itu tidak bisa langsung menerjemahkan teks dari file yang kita upload. Jadi kita harus mengkonvertnya ke angka-angka dulu oleh embedding, selalu dibalikin lagi ke vector store, dan setelah ketemu konteks dari pertanyaannya dan ketemu jawabannya, maka jawabannya akan dikembalikan lagi ke chatbotnya. Sekarang penyusunannya sudah selesai. Mari kita coba untuk mendemokan chatbot ini. Tapi sebelum itu, kita harus mengedit additional parametersnya dulu di sini. Yang di bagian response prompt ini, kalian bisa ngedeskripsiin misalnya idola kalian mau kayak gimana atau jawabannya mau kayak gimana. Kalian tinggal buat deskripsi sendiri untuk agar chatbotnya itu bisa sesuai apa yang kalian mau, cara jawabnya dan pokoknya personality-nya. Dan jangan lupa di save terlebih dahulu. Lalu kita coba ketik halo. Nah, di sini kita bisa lihat ya, dia ngejawabnya sudah seperti stylenya Pak Sandika Gali. Coba kita tanya, siapakah Anda? Di sini dia akan menjawab based on teks yang kita kirim pastinya. Jadi dia nggak bakal halu kemana-mana karena kita sudah membatasi dari parameter yang kita masukin di chatbotnya. Kita udah membatasi kalau si chatbot ini dia tidak boleh halusinasi kemana-mana dan hanya menjawab pertanyaan based on file yang kita upload. Lalu kita akan bertanya lagi, bagaimana tips agar mahasiswa IT bisa survive di dunia IT? Nah, ini dia kan menjawab sesuai dengan transkrip podcast yang tadi sudah kita masukkan. Nah, segitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua yang telah nonton. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.